Halo pengguna pinjol, selamat datang kembali di Wirebrok. Di video sebelumnya kita udah ngebahas hutang itu ada apa saja, produktif dan konsumtif, dan gimana caranya kita mengelola hutang dengan lebih bijak daripada sebelumnya, gitu loh. Kalau misalkan lu belum nonton video itu dulu baru nonton video ini. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang POV atau sisi lain dari hutang. Langsung saja, POV yang pertama tentang hutang itu adalah jangan berhutang sama sekali. Ya, lu gak salah dengar. Kemarin kita ngebahas tentang gimana caranya mengelola hutang dengan bijak. Video kali ini kita menyarankan untuk lu tidak berhutang sama sekali gitu loh. Kenapa? Karena hutang itu adalah beban bagi penghasilan lu setiap bulannya gitu loh. Gimana caranya lu mau nabung atau investasi buat nikah, buat beli rumah, buat dana pensiun dan lain-lain. Kalau misalkan gaji lu setiap bulan itu dibayarkan untuk cicilan lu gitu loh. Belum lagi biasanya cicilannya tuh 50% dari gaji gitu loh. Bahkan lu untuk memenuhi kebutuhan hidup lu aja tuh susah gitu loh. Karena lu cuma 50% dari gaji lu untuk bisa hidup gitu loh. Apalagi gaji lu UMR gitu loh. Jadi kayak kalau bisa jangan berhutang sama sekali gitu loh. Apalagi kalau misalkan lu berhutang untuk gengsi, lu beli gadget, lu beli kendaraan bermotor, mobil motor gitu, lu beli suatu hal yang konsumtif dan itu buat impress atau buat kagum orang lain gitu loh. Dan itu tidak bijak gitu dalam mengelola uang gitu loh. Maka dari itu kalau bisa jangan berhutang sama sekali, kecuali untuk pembayaran yang mungkin sekiranya tuh besar banget gitu loh. Itu pun lu harus nimbang-nimbang banget gitu loh, apakah lu bisa melakukan cicilan atau tidak. Kayak misalkan beli rumah gitu kan sulit sepertinya kalau misalkan kita beli rumah langsung cash gitu kan. Makanya mungkin ada skema cicilan gitu loh. Tapi ya itu tadi, maksimum kalau bisa 20-30% dari gaji lu setiap bulan. Jadi lu masih punya ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup lu lah gitu. Jadi jangan berhutang sama sekali. Kalaupun misalkan berhutang, ya berhutanglah dengan bijak. POV kedua tentang hutang itu adalah kebanyakan hutang di Indonesia itu pasti ada bunganya, dan bunga itu termasuk ke dalam kategori riba. Yang riba itu tidak diperkenankan atau bahkan diharamkan di agama Islam, agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Ini sebenarnya bikin kita bingung juga sih, kenapa riba itu tidak dibolehkan sementara banyak sekali sistem keuangan kita yang menggunakan riba atau bunga gitu loh. Dan riba ini termasuk dosa yang mungkin underrated ya, karena kita tahu itu dosa, kita tahu itu nggak boleh, tapi banyak yang melakukan. Kayak lu minum alkohol lah gitu kan, kayak banyak orang minum alkohol gitu loh, tapi nggak makan babi gitu loh. Dia tahu itu dosa tapi tetap dilakukan gitu loh. Nah, sementara riba ini banyak orang nggak tahu kalau misalkan itu tuh nggak boleh gitu loh. Dampak terhadap dunia dan akhiratnya tuh cukup besar gitu loh, tapi tetap dilakukan karena ya sudah menjadi bagian sehari-hari gitu loh. Makanya kalau bisa hindari hutang, terutama yang memiliki bunga ataupun riba gitu. Sekarang udah mulai banyak lah bank syariah gitu loh, bank Jago, bank Muhammadiyah. Katanya Muhammadiyah juga mau buka bank gitu kan. Jadi kalau misalkan lu nyicil KPR, ya KPR-nya dengan KPR yang syariah, atau beli mobil, beli motor, beli apapun itu ya kalau bisa dengan pay later atau pinjol yang syariah gitu loh. Jadi ya lu terhindar dari dosa yang underrated itulah. POV ketiga tentang hutang yang pengen kita sharing juga itu adalah jangan ngutangin temen lu atau saudara lu atau siapapun yang lu kenal. Kenapa? Karena ketika lu ngutangin temen lu, akan ada potensi dua skenario yang akan terjadi. Pertama, kalau misalkan lu minjemin temen lu dan temen lu ternyata gak mau ganti utang lu gitu kan, lu akan kesel sama temen lu dan lu akan menjauh atau bahkan menjelek-jelekan temen lu gitu loh, yang mungkin sebelumnya lu dekat, mungkin sebelumnya lu ngobrol nongkrong tiap minggu atau tiap bulan gitu loh, tapi karena dia nggak bisa bayar utang lu dan lu kesel gitu kan, akhirnya lu malah menjauhkan diri atau ya lu bahkan ngejelek-jelekin temen lu yang punya utang itu gitu loh. Lu bakal makan hati sendirilah gitu loh. Nah, itu skenario pertama yang bisa jadi kejadian. Skenario kedua yang kalau misalkan lu minjemin temen lu dan temen lu nggak bisa ngeganti nih, misalkan temen lu
telat bayarnya atau bahkan nggak bisa ngeganti sama sekali gitu loh. Dan lu pun nggak apa-apa nih, lu minjemin temen lu gitu kan, nggak diganti pun nggak apa-apa gitu loh. Tapi bisa jadi temen lu akan merasa nggak enak ke lu dan akan menjauh juga gitu loh. Dia nggak enak ke lu karena nggak bisa ngeganti hutangnya dan nongkrong jadi awkward gitu kan. Jadi dia akan menjauh dengan sendirinya, dia akan menjauhkan dirinya sendiri gitu loh. Padahal lu nggak apa-apa nih, lu udahlah nggak apa-apa, namanya temen dekat nongkrong bareng tapi nggak ngeganti, ya dianya yang nggak enak, kitanya mah santai gitu kan. Jadi skenario dua-duanya itu tidak memberikan hasil yang menyenangkan gitu loh di lu dan temen lu gitu loh. Hubungan lu dan temen lu itu rusak cuma perkara duit, dan itu ya sangat disayangkan aja sih gitu loh kalau misalkan perkara itu gitu loh. Padahal mungkin ya bisa ada jalan tengah. Makanya kalau misalkan lu minjemin uang ke temen lu atau ke saudara atau ke siapapun, balik lagi yang lu kenal ya kalau bisa mending langsung diikhlasin aja, atau kalau misalkan lu nggak ikhlas orangnya ya jangan dipinjemin sama sekali gitu loh. Itu lebih baik gitu loh dibanding dua skenario tadi yang ujungnya juga sama-sama nggak baik gitu kan, sama-sama nggak enak gitu loh. Kehilangan temen lu menjauh atau lu yang menjauh karena kesel gitu. Oke, itu aja POV tentang hutang. Dan kalaupun misalkan nanti kita dapat inputan atau dapat insight tentang hutang, kita akan bikin video lagi di part 2-nya. Itu saja, sampai bertemu di video selanjutnya.